Kristenan sesuai dengan tema itu. Artinya gini, karena kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku. Terus kalau di perjanjian lama kan kita melihat juga Tuhan itu maha besar. Maka ketika Tuhan menciptakan surga, gak bakal dia mau menempati itu surga. Gak bakal. Karena dia apa? Lebih besar dari surga tersebut. Gitu. Imannya Pak Ustadz, Tuhan itu punya singgasana loh. Masa Pak Ustadz nggak tahu datanya? Punya singgasana. Di mana ayatnya? Loh, masa Pak Ustadz nggak tahu sih? Bentar, saya tanya dulu di mana ayatnya. Enggak, saya tanya Pak Ustadz nggak tahu datanya itu. Singgasana, apakah itu merupakan tempat? Ya makanya saya tanya. Pak Ustadz tahu nggak ayatnya? Iya, saya tahu. Ya, oke, baik. Silakan narasikan singgasana itu berbicara apa? Ya iya, dia mempunyai singgasana. Ya arsy, kan kayak gitu. Itu berbicara ya, bukan Bukan. Tapi apa? Itu adalah ciptaan atau makhluk Allah yang terbesar, arsy itu. Merasa telah menemukan celah dalam akidah Islam, seorang pria Kristen naik ke ruang debat Ustadz Isu PI dengan percaya diri. Ia langsung melontarkan pertanyaan, Anda bilang Allah tidak perlu tempat. Bukankah Allah mempunyai arsy atau singgasana, atau yang sering disebut kursi Allah? Kalau begitu berarti Allah punya tempat, bukan? Menurutnya, pertanyaan ini sulit untuk dibantah. Namun ia tidak menyangka, penjelasan Ustadz Isu PI justru mengubah jalannya diskusi. Benarkah arsy adalah tempat Allah, atau selama ini ia keliru memahami maknanya? Simak penjelasan lengkapnya sampai akhir. Malam ini ketemu saya untuk diskusi. Saya lihat Anda banyak berdiskusi dengan saudara-saudara saya yang muslim. Gimana? Kira-kira kita boleh gantian tanya jawab ya? Saya tadi tertarik. Tunggu, gimana? Selamat tahun baru Pak Ustadz. Gimana, sehat Pak Ustadz? Iya, kalau saya sehat, alhamdulillah. Tahun baru bukan perayaan kita masalahnya. Silakan merayakan sendiri ya. Ya, baik-baik ya. Tapi saya tertarik dengan ilustrasi yang Pak Ustadz bilang tadi bahwa saya menciptakan gelas, tapi saya tidak bisa masuk ke dalam gelas. Maka yang bukan tidak masuk. Ya, tidak bisa. Salah. Bukan tidak bisa. Tidak mau. Apakah saya perlu masuk gelas? Oh, tadi Anda bilang saya tidak mau masuk gelas, betul? Bukan. Ketika saya menciptakan gelas, apakah saya perlu masuk gelas? Oke, kalau Anda narasikan begitu, pertanyaan saya begini, apakah Anda bisa masuk gelas itu? Lah, kalau saya ingin masuk gelas, saya ciptakan yang lebih besar dari badan saya, kan gitu. Tetapi karena pencipta dan ciptaan itu lebih besar penciptanya, maka nggak mungkin saya menciptakan gelas lebih besar dari badan saya, nggak mungkin. Oke, berarti Anda bilang kenapa tidak bisa, karena tidak mungkin. Bukan tidak bisa, tidak perlu saya masuk gelas. Anda bilang tidak mungkin. Loh, dari mana? Saya mengilustrasikan sama Mbak Cici. Ketika saya lebih besar karena saya pencipta, saya ciptakan gelas. Apakah saya perlu masuk gelas? Terus? Kan nggak perlu saya masuk gelas. Oke, saya tanya, bisa nggak Anda masuk udah. gelas itu? Lah, kalau saya pengen masuk gelas ya, agar bisa masuk gelas, saya ciptakan gelasnya lebih besar dari saya. Oke, Anda ciptakan gelas yang lebih besar supaya Anda masuk. Berarti kalau Pak Ustadz misalnya menciptakan gelas kecil, kenapa Anda nggak bisa masuk ke gelas kecil? Karena Anda nggak mungkin bisa masuk karena Anda besar. Salah. Kenapa saya menciptakan kecil? Karena saya nggak akan menempati gelas ini. Bukan salah. Begini, narasi salah. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu biar Anda paham. Kenapa saya menciptakan gelasnya lebih kecil? Karena saya nggak akan masuk ke sini dan nggak akan menempati ini. Oke, narasi selanjutnya kan Pak Ustadz bilang begini. Kalau saya mau masuk ke maka saya harus menciptakan. Ngadat-ngadat, koneksi tidak stabil. Sabar, putus-putus nih pendengarannya. Mungkin Pak Ustadz. Iya. Siapa gangguan saya ya? Pak Ustadz, intinya begini, yang saya maksud adalah, yang saya mau seringkan ke Pak Ustadz adalah, kenapa Anda nggak bisa masuk ke gelas itu? Karena Anda bukan saya nggak bisa masuk gelas, saya memang tidak menciptakan gelas ini untuk dimasuki. Paham nggak? Loh, kan Anda menarasikan saya menciptakan ini ya bukan untuk saya tempati, tapi untuk saya minum.
Oke, pertanyaan saya. Kalau Anda maha kuasa, bisa nggak Anda masuk gelas? Kalau saya maha kuasa, saya ciptakan lebih besar dari saya. Kenapa? Kalau Anda maha kuasa nggak bisa masuk gelas? Loh, gini, kalau saya maha kuasa, saya tidak menciptakan yang kecil, saya ciptakan yang lebih besar dari badan saya. Enggak, pertanyaan saya, kalau Anda mau masuk gelas, kan gitu. Anda maha kuasa, mau masuk ke dalam gelas nggak bisa? Itu pertanyaan saya. Bisa tidak? Saya menciptakan gelas ini tidak untuk saya tempati, paham kan? Aduh, lagi tanya Pak Ustadz sekali. Gitu. Oke, Pak, ya sudahlah. Nah, itu kan analogi. Maksudnya Pak Ustadz apa untuk iman kekristenan sesuai dengan tema itu? Artinya gini, karena kata Yesus Bapa lebih besar daripada aku. Terus kalau di perjanjian lama kan kita melihat juga Tuhan itu maha besar. Maka ketika Tuhan menciptakan surga, gak bakal dia mau menempati itu surga. Gak bakal. Karena dia apa? Lebih besar dari surga tersebut. Gitu. Imannya Pak Ustadz, Tuhan itu punya singgasana loh. Masa Pak Ustadz nggak tahu datanya? Punya singgasana. Di mana ayatnya? Loh, masa Pak Ustadz nggak tahu sih? Bentar, saya tanya dulu di mana ayatnya. Enggak, saya tanya Pak Ustadz nggak tahu datanya itu. Singgasana, apakah itu merupakan tempat? Ya makanya saya tanya. Pak Ustadz tahu nggak ayat itu? Iya, saya tahu. Ya, oke, baik. Silakan narasikan singgasana itu berbicara apa? Ya iya, dia mempunyai singgasana. Ya, arsy, kan kayak gitu. Itu berbicara ya, bukan bukan? Bukan. Tapi apa? Itu adalah ciptaan atau makhluk Allah yang terbesar, arsy itu. Ciptaan itu bukan berbicara tempat. Bukan? Berarti surga itu bukan tempat. Surga itu tempat untuk orang beriman, bukan tempat untuk dia. Lalu Allahnya ada di mana? Allah itu dia tidak bergantung kepada tempat. Iya, dia ada di mana? Allahnya Pak Ustadz ada. Kalau kau tanya Allah itu ada di mana tempatnya, itu bukan Allah namanya. Loh, saya mau tanya, berarti Allah nggak ada tempatnya? Dia tidak bergantung dengan tempat. Iya, dia ada. Makanya di kan ada di mana-mana berarti. Bukan juga ada di mana-mana. Kacau kau. Nanti kalau kau bilang ya Allah atau Tuhan ada di mana-mana, nanti kau bilang juga di Septi Tank pun ada dia. Bukan, soalnya kan begini Pak Ustadz. Pak Ustadz kan gini bentar, saya jelaskan sebentar. Oke. Ketika Anda bilang bahwa Allah nggak ada tempat, ya lalu Allahmu ada di mana Pak Ustadz? Itu bukan nggak ada tempat, dia tidak perlu tempat. Paham? Ya, berarti ada tempatnya. Dia kan tidak perlu tempat, berarti dia ada di mana? Lah, gini, makanya dengarkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala ya, dia ada berfirman dalam Quran surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, dia itu istiwa ya atas arsy. Tapi di situ dia tidak mengatakan disitulah tempatnya dia. Enggak. Oke? Nah, jadi di manakah dia? Kan kayak gitu. Di manakah dia? Dia itu tidak bergantung kepada tempat. Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Contohnya kayak gini Pak Pendeta, saya mau bertanya sedikit. Ya, Anda mempunyai ruh? Iya. Iya. Di manakah letak ruh Anda? Di dalam diri saya. Di mana? Di dalam diri saya. Di mana? Tempatnya di mana? Di dalam diri saya. Di dalam diri, iya, di bagian mana tempatnya? Di dalam diri saya. Tempatnya bagiannya mana? Di dalam diri saya. Tahu kita tempat tempat ruh Anda itu tepatnya di mana letaknya? Karena dia di dalam diri Anda. Iya, menurut Pak Ustadz di mana? Lah, makanya saya tanya di mana ruh kamu? Terus di dalam diri saya. Di dalam diri tepatnya di dalam diri saya. Ya, tepatnya di dalam diri saya. Tepatnya di mana? Pak Ustadz, bentar, malah ngakak kan saya nanya. Bentar dulu. Biar Anda paham, makanya saya balikan kepada Anda. Kata Anda ruh Anda di dalam diri Anda. Di bagian mana tepatnya? Tempatnya di mana? Tepatnya. Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Apakah di otak? Atau di ginjal? Menurut Pak Ustadz di mana? Saya tanya sama Anda. Ya, saya minta menurut Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz di mana? Nggak bisa dijawab tempatnya di mana gitu. Saya nggak mau jawab. Saya cuma jawab itu. Nggak mau jawab. Itu ada di dalam diri saya. Sekarang jawab di mana? Begitulah dia? Tuhan, dia tidak bergantung dengan tempat ya. Dia tidak bergantung dengan tempat, tapi dia menyelimuti semuanya.
Berarti ada itu di Tuhan. mana-mana. Oke. Bukan ada di mana-mana, salah pula. Menyelimuti semuanya itu ilmunya. Tidak ada yang luput dari pantauannya. Paham? Oke, menyelimuti semuanya berarti itu sesuai dengan data juga, termasuk kakinya satu di neraka begitu ya. Termasuk itu. Menyelimuti semuanya, artinya ilmunya ya, ilmunya itu Allah punya menyelimuti ilmu ya? semuanya. Ilmu itu Ya, iya. gimana itu? Innamal ilmu indallah. Apa? Ilmu itu seperti apa itu? Innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Iya Pak Ustadz, ilmu itu seperti apa? Gak usah kita tanya ilmu Allah seperti apa, saya nggak nyampe, otak saya kecil. Ya. Ilmu Allah dia maha teliti semuanya sampai ke dalam laut, hal terkecil di muka bumi dia tahu. Kalau saya nggak sampai mikir ke situ. Oh jadi maksud saya ilmu yang Pak Ustadz bilang itu contoh konkretnya dia maha tahu begitu ya? Iya dia maha teliti, maha tahu. Oh iya. Oke. Nah, artinya kesimpulannya Allah apa tadi Pak Ustadz? Allah menyelimuti semuanya, menyelimuti dengan ilmunya, gitu. Contoh konkretnya tadi itu ada di mana? Contoh konkretnya? Dia nggak bergantung dengan tempat, udah dibilang. Berarti gitulah kayak ruh Anda tadi. Anda tahu ruh Anda itu ada, tapi Anda tidak dapat melihatnya. Anda dapat merasakan ruh Anda, tapi dia nggak ada tempatnya. Taunya di dalam diri doang gitu. diri ini roh saya ada di dalam diri saya, ini kan diri saya Ya udah, tepatnya di mana? Loh, kalau Anda pakai untuk menjelaskan Allah berarti ada di satu tempat. Kata Anda, ya Anda punya roh di dalam diri, tepatnya di mana? Yang penting rohnya ada di dalam diri kan? Berarti ya udah, berarti kan tidak di dalam diri menyelimuti diri Anda semuanya kan? Iya, berarti oke, kita langsung ke poin. Berarti berarti nggak ada tempatnya kan? Anda taunya di dalam diri doang. Loh, Kan kalau gitu? saya kan jelas, roh saya ada di dalam diri saya, di dalam diri manusia. Lalu Allahnya ada di dalam siapa? Gini, Anda tahu roh Anda di dalam diri Anda, tapi nggak tahu tempatnya di mana. Oke, sekarang langsung ke poin, Allahnya ada di dalam. Loh, begini Pak Ustadz, analogi. Gitulah, gitulah. Bentar, Anda biar paham. Makanya biar Anda paham, Allah itu ada, tidak kelihatan, tapi dapat dirasakan. Kan kayak gitu. Dia tidak bergantung dengan tempatnya. Oke, Pak Ustadz kan memakai analogi roh saya ada di mana? Kan tanya sama saya. Lalu saya jawab roh saya ada di dalam diri saya. Di dalam. Tempatnya, bukan di dalam diri Anda itu tempatnya di mana? Di dalam. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Pak Ustadz, kita nggak pakai istilah tempat. Bentar, kita itu menganalogikan Anda jawab di dalam diri, tepatnya di mana? Pak Ustadz, dengarkan saya. Ini terserah. Bentar, saya tanya Anda dulu. Anda biar paham konsep ketuhanan gitu. Roh Anda di dalam diri, Anda rasakan ada di dalam diri. Tepatnya di mana? Oke, saya berikan respon Pak Ustadz. Ketika pakai analogi bahwa roh saya ada di mana, saya jawab tadi rohnya saya Pak Ustadz ada di dalam diri saya. Lalu Anda pakai analogi ini untuk menjelaskan Allah yang tidak terbatas. Berarti kan Allahnya ada di dalam apa? Kok ada di dalam apa? Bentar, ini berarti Anda nggak paham berarti ya. Oke, baik. Kata Anda, saya tanyakan roh Anda di mana? Di dalam diri. Begitulah Allah menyelimuti semuanya. Bentar dulu, dengarkan dulu. Oke, baik, lanjut. Ya. Makanya ketika Anda mengatakan di dalam diri, berarti Allah itu menyelimuti semuanya. Oke? Baik langit, baik bumi, baik arsy, baik semuanya. Oke? Berarti ada di bumi, ada di langit, ada di mana-mana. Bukan ada di bumi, tapi dia menyelimuti dari ilmunya, menyelimuti langit dan bumi. Paham? Ini abstrak. Coba contoh. Itulah artinya, ya. Itulah artinya Anda menjawab ruhmu ada di dalam diri. Ruhmu menyelimuti otakmu, menyelimuti jantungmu, menyelimuti paru-parumu, menyelimuti ginjalmu. Paham? Oke, saya paham. Berarti Pak Ustadz. Sekarang udah, kalau bentar dulu. Kalau Anda paham sampai situ, ya, sampai situ, ada nggak ruh Anda tadi bertempat di satu tempat dalam diri Anda? Kan sudah saya jelaskan tadi. Rohnya saya. Apa penjelasannya? Sudah cukup tadi bahwa rohnya saya ada di dalam diri saya. Nah, menyelimuti otak, Anda betul? memakai analogi ini. Dengarkan dulu Pak Ustadz. Saya sekarang ya.
Ya, ternyata Anda pakai analogi untuk menjelaskan Allah juga Ya, iya. ada di dalam bumi, ada di dalam langit. Bukan ada di dalam bumi. Loh, itu kan analoginya yang Anda pakai. Artinya Allah itu menyelimuti langit dan bumi. Menyelimuti itu bagaimana? Seperti Dengan apa? Dengan pengetahuannya, dengan ilmunya. dengan Jadi diri Anda, jadi diri Anda itu Pak Ustadz, diibaratkan ya adalah alam semesta ini. Itu diri Anda. ilmunya ada di dalam langit, ada di dalam bumi gitu. Ilmunya menyelimuti langit dan bumi. Terus? Itu abstrak. Contohnya seperti apa? Bukan abstrak, seperti roh Anda menyelimuti diri Anda. Sama? Loh, kalau roh saya di dalam tubuh saya, di dalam diri saya. Ya udah, kalau kata Anda di dalam tubuh Anda bagian mana? bukan sedang berbicara bagian ini, Pak Ustaz. Bukan, kita ini berbicara tempat Tuhan. Kalau kata Anda roh Anda dalam tubuh Anda, di bagian mana dia bertempat? Di dalam diri saya. Iya, di bagian mana? Gak ada tempat di dalam diri saya, di dalam diri. Iya, nggak ada tempat. Rohmu aja nggak ada tempat. Gitulah Tuhan, dia nggak perlu tempat. Paham? Anda mengatakan, kita nggak usah pakai istilah. Pak Ustaz, Anda kan sudah sepakat dengan kan baru saya. paham. Pak Ustaz, kita kan nggak mau pakai istilah tempat. Sekarang kita pakai istilah di dalam kan ini, yang berlaku di sini di dalam. Berarti sebenarnya sesuai analogi Pak Ustaz, kita nggak berbicara tempat. Oke lah, clear di situ. Maka kita sedang berbicara Allahnya ada di dalam bumi, ada di dalam langit, ada di dalam neraka. Kan begitu. Karena analogi nggak ada Allah. Begitu. Salah Anda berarti nangkap analoginya. Nggak paham berarti Anda. Saya pikir Anda paham tadi, ternyata rupanya nggak paham. Karena Anda pakai Ini dengarkan penjelasan saya sekali lagi, oke? Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz memakai Coba istilah dengarkan di dalam penjelasan atau tempat? saya sekali lagi, oke? Dengarkan dulu Saya minta betul-betul. konfirmasi dulu. Pak Ustadz memakai istilah di dalam. Makanya saya jelaskan sekali lagi, oke? Berarti nggak pakai istilah di dalam ya, supaya final saya nggak mau bahas lagi. Nah, makanya nih saya jelaskan sekali lagi kepada Anda. Enggak, tunggu dulu, Pak Ustadz. Jangan kita pakai Bentar istilah dulu, di dalam berarti. Anda rupanya nggak ngerti gitu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, oke? Bukan. Nah nih, Ustadz, Allah harus sepakat ya dengan saya dulu. tidak perlu tempat. Enggak, saya nggak bakal sepakat dengan Anda gitu. Berarti kita nggak pakai Oke. istilah di dalam ya? Ya udah gini, makanya dengarkan penjelasan saya. Kalau Anda mau, kalau Anda mau, saya sepakat nggak bakalan itu terjadi gitu. Berarti nggak Oke? pakai istilah di dalam, nggak pakai istilah tempat. Oke, Terus pakai sekarang apa gini, kita? makanya dengarkan penjelasan saya. Enggak, kita samakan Allah, dulu istilahnya. nanti dulu, Anda nanti. bisa tangkap setelah saya menjelaskan. Allah silakan. tidak perlu tempat, oke? Paham? Nah, Allah tidak perlu tempat, dia tidak bergantung dengan tempat. Sebagaimana Anda punya ruh, Anda yakini ruh Anda itu ada. Begitu pula Allah itu ada. Ketika saya tanyakan di mana ruh Anda, katanya menyelimuti tubuh Anda, menyelimuti jantung Anda. Tubuh Anda itu diumpamakan, dianalogikan adalah langit dan bumi, alam semesta. Ya, yang diselimuti oleh ilmunya Allah, bukan Allahnya ada, paham? Yang langit dan bumi diselimuti oleh ilmunya Allah. Paham ya sampai situ? Bukan berarti Allahnya ada di bumi, ada di langit, bukan kayak gitu. Ya, salah paham Anda. Nah, lalu ketika saya tanyakan kepada Anda, di mana ruh Anda letaknya yang menyelimuti tubuh Anda? Gak ketahuan, gak jelas, gak ada tempatnya gitu. Apakah di jantung? Apakah di paru-paru? Begitulah Allah. Dia tidak perlu tempat, ya, baik di langit maupun di bumi, karena dia adalah Allah, bukan makhluk. Tuh. Udah. Berarti Allahnya nggak Ketawa jelas. aja. Karena ada ayatnya. Ayatnya Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi Allah itu bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Oke, Pak Ustadz, begini, kalau kita berbicara tentang ketuhanan, ini sesuatu yang fundamental, yang memang harus kita kembalikan Allah kepada posisinya. Ya. Nah, kalau kita berbicara data-data yang saya sampaikan tadi, kayak misalnya Allah itu ada singgasananya. Ya. Nah, di mana-mana orang sudah memahami itu berbicara ya tempat. Lalu kedua, di mana juga ada data menunjukkan bahwa ya ketika Allah melihat apakah neraka sudah penuh,
Lalu mereka mengatakan belum penuh. Lalu Allahnya memberikan kakinya di neraka satu supaya penuh neraka. Nah, itu kan berbicara tempat ini yang kita diskusikan, Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan dalil-dalil ini? Berarti kan Allah ada di situ, ada di tempat-tempat itu tadi. Nah, Oke, coba, saya jawab ya. cara menanggapi itu silakan. Quran surah As-Saff ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan apapun. Jadi kalau ada kalimat tangan Allah, wajhullah, kaki Allah memenuhi neraka, bukan kaki kayak kita. Iya, bukan kaki kayak kita. Paham? Terus apa? Silakan. Ada penjelasannya. Apa Nah, maksudnya? coba kau buka hadis berapa kaki? Masa Nih, Pak Ustaz penjelasannya. nggak tahu? Pak Ustaz kan suruh hafal itu. Gak semua hadis itu saya hafal, Pak. Gak semua. Kalau nyah Al-Quran oke lah. Kalau hadis memang gak ada jaminannya. Oh, karena itu enggak. hadis itu banyak. Oh, jadi yang kaki Allah di neraka itu nggak sah, itu nggak diterima, itu nggak sahih. Bukan nggak diterima, nggak sahih, bukan kaki seperti makhluk. Ya, silakan Paham? penjelasannya aja Pak, langsung. Ini. Laisa kamitslihi syai', dia mukhalafatul lil hawadis. Bentar ya, nih. Saya bukakan aja teman-teman sebuah website untuk kaki Allah ya. Memenuhi jahanam tuh. Jadi kita perlu tahu dulu yang namanya Allah ya itu bukan seperti makhluk. Jadi kalaunya kita mendengar kaki Allah, tangan Allah, jangan kau pikir dia seperti kamu yang punya tangan jarinya 5, yang kaki jarinya 5. Jadi ada namanya ilmu takwil ya teman-teman. Lalu bagaimana ya mentakwilkan makna kaki dalam hadis ini ya? Nih. Coba kita baca ya. Nih ya, makna kaki dalam hadis yang dikatakan oleh Pak Pendeta ini adalah orang-orang kafir yang telah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Paham? Tuh. Jadi apa pendapat yang dijelaskan oleh para ulama? Kaki itu adalah kiasan untuk menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir ya. Gitu. Jadi kita mengetahui ya sesuatu yang kita pijak itu sangat hina sampai dia di bawah kaki kita. Oh, maksudnya. Tunggu Pak. Oke. Boleh saya kritisi, boleh? Apa Anda mengkritisi Boleh. bisa bahasa Arabnya berarti? Ya enggak, terserah. Yang penting saya bertanya, Pak Ustaz silakan jelaskan. Itu kan imannya Pak Ustaz ya. Nah, ternyata maknanya itu adalah itu untuk siapa, orang hina tadi ya, betul? Maknanya. Ya, orang kafir penghuni neraka ya, sebuah kehinaan untuk mereka gitu. Ya, sementara narasinya di situ adalah kakinya Allah. Apa korelasinya? Ini kan berbicara pribadi sang pencipta. Loh, kok tidak dikaitkan kepada orang yang kepada manusia? Itu satu. Kedua, itu suasananya ada di neraka, Pak Ustaz. Tempatnya di neraka. Paham kagak tadi? Jadi bukan kaki yang menginjak. Bentar. Jadi penjelasan saya tadi bukan kaki yang menginjak sebuah tempat. Jangan Anda pikirkan kayak gitu perumpamaannya. Pak Ustaz, Oke? yang kita bicarakan itu Allahnya loh. Allah di mana kakinya di neraka. Allah yang kita bicarakan. Bukan kaki fisik, paham? Oke, terlepas bukan kaki fisik, saya terima, enggak apa-apa, itu terserah. Tapi yang kita bicarakan adalah Allahnya, di mana dia ada di neraka. Kata siapa ada di neraka? Loh, kan kakinya di neraka kan? Terlepas itu bukan. Makanya kau bisa bahasa Arabnya enggak? Ya silakan narasikan, silakan, saya menunggu penjelasan justru karena itu area iman Anda, Pak Ustaz. Silakan. Makanya yang dimaksud kaki itu adalah lagi-lagi apa? Ilmullah tuh ya. Pak Ustadz, bukan kaki Ilmu dari Allah. Allahnya yang kita Ini bicara. yang dimaksud kaki kan, makna kaki ya itu nggak luput fi ilmullah, ilmullahu ta'ala. Apa dari makna kaki tersebut? Ya dari Allah. Allah menghinakan orang kafir yang membangkang dia selama dia di dunia. Jadi waktu kafir-kafir ini dimasukkan dalam jahanam, maka Allah menghinakan dia di dalam jahanam sampai memenuhi neraka jahanam. Karena tempat orang kafir neraka jahanam. Nah, lalu kenapa berhubung dengan kiasan kaki? Ya, karena kaki sesuatu Allah, yang kaki hina Allah, ya, Pak Ustadz, bukan kaki Allah. Allah. Jadi sesuatu yang hina itu berada dalam pijakan kita. Paham? Loh, nggak nyambung Pak Ustadz, nggak ilmiah. Nah, jadi Yang kayak kita gini aja. bicarakan di situ Allah, Saya loh, bukan contohkan kaki manusia. ya, saya contohkan kepada Anda. Ketika saya menghinakan Anda, saya injak kaki Anda, injak kepala Anda dengan kaki saya.
Pak Ustadz, bukan itu, bukan kaki yang Nah, kita itu bicarakan. maksudnya. Pak Ustadz, dengarkan saya. Boleh Jadi saya bicara? bentar. Jadi Allah itu menghinakan orang kafir ya, dimaknakan sampai dia menginjak kaki betul-betul hina. Gitu maksudnya. Dia waktu injak itu dengan kakinya di mana dia di neraka? ya, Bukan betul? kakinya yang ada di neraka. Loh, itu dengarkan Pak Ustadz, boleh saya jawab? Makanya Dengarkan Pak Ustadz, dikatakan narasi kok bisa itu. bahasa Arabnya bukan kaki fisik, paham? Iya, Nih. oke, kaki fisik. Nih Yang ya, kita bicarakan bukan Allahnya, kaki Pak Ustadz. fisik. Iya, Ya, Allahnya. jadi Allah kakinya itu bukan seperti kaki fisik Iya, Allah. menginjak neraka. Enggak. Garis bawah Paham? Allahnya, bukan kaki sekarang. Allah. Allah di Allahnya situ. enggak di neraka, enggak. Kan ada kakinya satu di neraka, kakinya Allah kan? Kan yang kita bicarakan di situ Allahnya, Pak Ustaz. Ya. Maka berarti kan Allahnya ada di neraka kan? Ya Allahnya tidak bertempat tadi. Loh, orang kakinya di situ. Kakinya bukan kaki fisik, paham? Iya, saya paham itu kiasan. Ya udah, berarti kiasan. Anda perlu pahami, bukan kenyataan dia menginjakkan kaki di neraka atau dia ada di neraka, kan gitu. Oke, Pak Ustaz. Anda aja paham itu kiasan, Pak Ustaz, kan begini, gitu. begini. Kaki Jerry dengan kaki Pak Ustaz Yusuf PI berbeda atau tidak? Ini masalahnya kaki makhluk. Ya, dengarkan dulu saya. Kaki Sedangkan dengan kakimu Tuhan berbeda atau itu tidak? Tuhan Pak Ustaz. itu berbeda dengan makhluk. Jangan. Mukhallafatul lil Terlepas ini, Pak hawadits. Ustaz, bukan itu. Dia beda dengan makhluk. Jadi gini, apa yang Anda pikirkan kalau kaki Allah kayak Anda, ya sama kakinya beda. Iya, Bukan kayak gitu. Pak Ustaz, saya setuju. Begini, saya setuju. Cuman yang saya minta adalah tentunya kakiku dengan kakimu berbeda. Maka kalau itu narasinya bahwa Allah punya kaki di neraka, terlepas itu perumpamaan, analogi, majas lah segala macam. Nah, yang kita bicarakan itu adalah Allahnya yang punya kaki di neraka, sehingga berarti kan Allahnya ada tempat dia sampai ada di neraka. Ya udah, kayak gini aja. Berarti kok kagak paham penjelasannya. Saya mau tanya dulu. Ya, saya tanya sama kamu. Raja itu memerintah dengan tangan besi. Apakah raja itu tangannya besi? Tidak. Ya udah, berarti bukan tangan besi Tapi dia. dia tetap raja, Artinya kan? apa? Dengar Raja itu memerintah dengan Iya. kejam. Tapi yang Artinya kan dimaksud kayak gitu. Oke, baik, saya terima. Tetapi ingat Pak Ustaz, yang dimaksud di situ tetap raja, betul? Betul juga. Iya, raja. Oke. Sekarang kakinya bukan kaki sungguhan kayak kaki saya, kayak seperti kaki Pak Ustaz. Berarti tetap Allahnya, betul? Iya, Allahnya tadi di mana? Loh, enggak, tetap enggak Allahnya, betul? Allahnya tetap, betul. Berarti ada di mana dia tadi? Di neraka. Enggak ada betul? tempatnya kan tadi? Loh, dia ada kakinya di neraka tadi itu. Loh, kata saya tadi Allah saya jelaskan nggak tergantung dengan tempat kan? Loh, buktinya dia ada di sini. Itu kan tempat neraka. Itu bukan kaki fisik, paham? Iya, saya paham. Itu bukan kaki fisik. Kita Artinya bicara Allahnya, bukan Pak Ustaz. kaki fisik ya, bukan kaki fisik, bukan berarti Allahnya di neraka. Allahnya tadi udah dijelaskan tidak tergantung tempat. Kok ada di neraka? Aneh emang. Ya. Muter-muter rupanya dari tadi muter Pak aja. Ustadz, Enggak paham rupanya. Saudaraku, dengarkan dulu saya Pak Ustadz ya. Yang saya sudah terima itu kiasan. Oke, kaki itu bukan kaki seperti aku dan kamu. Tetapi kan Bentar, jangan ke tetap- kaki dulu. Tadi saya menjelaskan Allah di mana dulu? Biar Anda paham. Bukan itu saya Bukan, bicarakan. bentar dulu, saya tadi menjelaskan Allah itu di mana? Ada nggak tempatnya? Anda bilang kan Allah itu nggak butuh tempat. Ya udah, tok di situ. Lalu, dengarkan Dia dulu, Pak Ustadz. bentar Dengar dulu. Itu kan nggak Bentar enak dulu. ini. Yang Jadi tidak- Allah tadi tidak bertempat, tanamnya di otak, oke? Sudah kita tahu Oke. dari zaman dulu. Nah, lalu ada majas kaki di neraka. Iya, Allahnya kakinya di neraka itu narasinya, betul? Iya. Betul Kaki tidak? Allah di neraka. Allahnya kan tidak berubah kata Anda. Loh, orang itu datanya Allahnya hanya ada di Dia neraka. kan tetap. Kan katanya kan kau tadi tahu dia itu tetap kan gitu. Bukan, itu narasi Anda justru kakinya Nah, ada di dan neraka. tadi Berarti kan kalau- masuk dia di dalam ruang dan waktu, betul? Baik. Oke, saya ya, tanya Pak jadi Ustadz, kaki Pak Ustadz. di neraka. Bentar. Iya. Tadi Allah tidak bertempat, paham?
Ya itu menurut Anda tidak bertempat. Ngeyel. Sudah paham berarti tapi mau muter. Menurut Jadi Anda, kayak gini kalau ya. begini, yang saya Jadi gini, Ya, kalau baik. Anda sudah paham Tuhan Allah itu tidak bertempat. Jadi kalau ada kosakata kaki di neraka, berarti dia nggak ada di neraka. Kayak gitu. Oke, baik. Oke, begini. Karena neraka itu tempat. Lalu apa maksud kaki? Kaki tadi adalah kehinaan bagi orang kafir. Dah. Bukan berarti kaki Allahnya Allahnya yang masuk kafir. dalam neraka. Kaki Allahnya yang kafir. Kan kaki itu kaki Allahnya kan untuk orang kafir. Parah rupanya teman-teman ini. Loh. Baik, Ustaz, kayak gini, itu kayak kan kiasan. kayak gini, Dulu. kayak Sebelum gini. saya Bentar, bicara. biar Anda paham. Saya Bentar, terakhir enggak, dulu. saya enggak akan izinkan bicara ya kalau Anda enggak paham Aduh, gitu. Pak Ustadz mulai takut ini. Jangan takut, Pak Ustadz. Bukan mulai takut, kamu Nah, udah saya tahu nggak tapi diberikan malu izin gitu. Bicara. Coba bentar, Oke, bentar. dengarkan dulu. Kita Kaki TikTok Allah di situ saja kan ya. orang kafir. Betul. Kita TikTok, iya. Bukan. Nah, kan enggak paham dia, teman-teman. Anda bilang kaki Allah itu hiasan untuk orang kafir, betul? Betul tidak? Ya udah, makanya nih dengarkan, saya mau tanya. Enggak, saya minta konfirmasi dulu. Ketika saya injak kepala kau yang kafir itu kaki saya atau kaunya yang kafir? Iya, ini jawab. Kau kan kafir terhadap Allah. Ketika saya injak kaki saya kepada orang kafir, saya injak kepala kau, yang kafir itu kaki saya atau kau? Loh, Anda bilang tadi, di mana teks itu di situ diinjak kaki Allah menginjak orang kafir? Makanya kan kaki Allah diinjakkan ke neraka jahanam, tempat orang kafir. Kaki Allah diinjakkan ke neraka jahanam. Berarti kakinya betul kan ada di neraka? Nah, kan jadi kaki fisik kau pikir itu. Iya, teman-teman ya. Tadi udah dijelaskan kakinya kan ada di neraka. Allah itu ya tidak bertempat. Kan gitu. Aduh. Salah lawan ini Pak Ustadz ini ya. Makanya salah lawan sayanya salah lawan gitu. Soalnya tadi Kenapa? Pak Ustadz ketemu Kenapa saya bilang saya itu salah lawan ya, Saya teman-teman tanya nggak ke Pak paham-paham, nggak Ustadz. ngerti setelah Pak Ustadz, ngerti mau Pak Ustadz, pelintir saya- gitu ketahuan. Pak Ustadz, saya mau tanya ke Pak Ustadz, neraka itu berbicara tempat atau bukan? Neraka tempat. Oke, kaki Allahnya ada di neraka atau bukan narasi? Bukan kaki Allah secara fisik ke neraka, bukan. Paham? Tapi secara apa? Lah, makanya secara majas. Majas. Udah Allahnya dibilang ada- dari tadi. Allahnya ada di situ kan? Allahnya kan kau dari tadi tahu nggak bertempat. Kan paham dia udah. Pak Ustadz, dengarkan dulu saya. Ya. Pelan-pelan ya. Anda kan Gitu. menarasikan bahwa yang diinjek itu oleh Allah orang-orang kafir kan betul. Kakinya Allah menginjak orang-orang kafir di neraka. Oke. Begitu. Oke, terus? Lalu berarti Allahnya ini kan hadir di neraka untuk injak-injak orang kafir. Betul? Bukan hadir, dia kan tadi nggak bertempat, sudah dibilang. Lalu bagaimana katanya diinjak Allahnya? ada di Nah, situ. makanya berarti kaki bukan Allahnya yang ke neraka. Berarti kaki itu majas, kaki Allah itu. Paham? Tiba-tiba kakinya dikirim ke neraka begitu. Bukan kayak gitu. Aduh. Lah silakan bagaimana? Nih ya. Tadi Anda bilang, Anda paham ya bahwa Allah tidak bertempat, satu. Lalu narasinya kaki Allah Ada di menginjakkan ke neraka. jahanam. Ada di neraka Jahanam loh, Pak itu tempat, kata Anda. Lalu apakah makna kaki Allah? Apakah fisik kayak gini dikirim ke neraka? Bukan. Ya, paham? Ya, lalu apa makna kaki Allah? Apakah kakinya yang kafir? Enggak. Contoh ya, ketika Anda yang kafir, saya injak dengan kaki saya kepala Anda. Yang kafir kaki saya atau Anda? Kan gitu. Di mana di situ dikatakan dia menginjak orang kafir? Ayo, Nah, Anda tanya. jadi yang dimaksud Allah menginjakkan kakinya di jahanam itu adalah kehinaan untuk orang kafir yang memenuhi neraka jahanam. Di mana Karena datanya, sesuatu Pak yang Ustadz, kalau dia hina. injak orang kafir di neraka? Aduh. Ini apa Iya. tadi? Makanya lihat data yang saya berikan. Gitu. Ini apa nih makna dari hadis ya orang-orang kafir, makna kaki ini dia menginjakkan adalah orang-orang kafir yang
telah ditakdirkan jadi penghuni neraka. Itu maknanya. Di sini kiasan untuk apa? Menunjukkan kehinaan terhadap orang kafir tersebut. Makanya ungkapannya seperti apa? Saya meletakkan ya kaki saya pada tengkuknya. Contoh saya meletakkan kaki saya menginjak kepala Anda. Apakah saya menghina Anda? Menginjak orang-orang kafir. Kaki saya menginjak kepala Anda. Apakah saya menghinakan Anda? Bukan itu pertanyaan saya, Pak Ustaz. Saya tanya, makanya saya bertanya, kaki saya menginjak kepala Anda, berarti apakah saya menghinakan Anda? Iya. Ya udah, begitulah Allah menghinakan orang kafir. Tidak apa-apa. Begini, narasinya Pak Ustaz, narasinya, dengarkan. Adapun kesimpulan dari perdebatan kali ini adalah, terkadang yang menjadi penghalang seseorang menerima kebenaran bukanlah kurangnya penjelasan, melainkan karena ia sudah memiliki kesimpulan sendiri sejak awal. Dalam dialog ini, Ustadz Yusuf telah menjelaskan bahwa arsy bukanlah tempat Allah, dan Allah adalah seluruh pencipta alam semesta, termasuk langit, bumi, ruang, dan waktu. Karena itu tidak tepat menyamakan Allah dengan makhluk yang membutuhkan tempat untuk berada. Perdebatan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa memahami ajaran tidak boleh hanya berdasarkan logika yang dipaksakan. Sebuah keyakinan harus dibangun di atas dalil yang benar dan dipahami sesuai dengan penjelasan para ulama, bukan sekedar menafsirkan sendiri lalu kemudian menjadikan bahan bantahan. Bagi Anda saudara-saudara Kristenku, jika memang ingin mencari kebenaran, datanglah dengan hati yang terbuka. Dengarkan setiap penjelasan secara utuh, lalu bandingkan secara jujur dengan akal dan hati yang bersih. Karena tujuan utama dialog bukanlah untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk menemukan mana yang benar. Semoga Allah membimbing siapapun yang benar-benar mencari kebenaran menuju jalan yang lurus. Ingatlah, hidup hanya sementara. Jangan sampai Anda menyembah kepada Tuhan yang salah.